Jadi Bang Apang bisa bikin tikar dari bungkus kopi? Betul. Jangan bohong, Bang. Ini contohnya. Oh, ini saya lagi duduk, Pak, ya? Iya. Luar biasa. Dan di sini pun rasanya beda. Rasa kopi? Bukan. Oh, bukan. Tentunya ada perbedaannya, pasti nggak tembus sampai ke dingin. Oh. Jangan bohong. Alhamdulillah malam ini tim kreatif Jangan Bohong bisa bersilaturahmi dengan pegiat UMKM yang luar biasa karyanya, memanfaatkan limbah plastik kemudian didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai, tidak hanya bernilai ekonomis, tapi ini bernilai luar biasa menurut saya. Nah, di samping kanan saya yang dari tadi entah lagi ngapain ini, ya kan? Ada Bang Apang yang saya biasa memanggil beliau Bang Apang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ini lagi repot apa nih, Bang Apang nih? Ini saya lagi repot untuk pembuatan tikar. Tikar ya, Bang, ya? Ya, dari bungkus kopi kapal api. Tapi ini yang keluaran baru. Oh, jadi kita main motifnya nih, Bang, nih. Dari limbah plastik bungkus kapal api, Bang? Betul. Enggak itu aja, banyak, Bang. Ada bungkus contoh, ada Good Day, tuh ya. Terus ada cappuccino, ada bembeng, juga ada white coffee, tuh seperti ini. Nah, terus ada lagi kopi mix, Bang. Nah, ini tingkat kesulitannya agak rendah karena agak sulit. Maaf, karena ini terlalu kecil gitu. Bahkan lekukannya pun juga harus disesuaikan. Jadi semua produk yang saya lihat ini dari limbah bungkus kopi. Betul. Luar biasa. Kita nggak sebut merek, tapi harus sebut merek ya, biar para pemilik perusahaannya nengok-nengok ke bawah bahwa masyarakat bisa memanfaatkan dari apapun. Ini ada limbah bungkus kopi kapal api, di sini ada Good Day, di sini ada white coffee, yang di tangan Bang Apang dan dibantu istri, Bang, ya? Betul. Dibantu istri, dibantu anak, dan mudah-mudahan juga dibantu tetangga, bahkan mungkin warga Ulu Jami ini, Bang. Betul, ya, Bang. Karena luar biasa. Dari bungkus kopi ini Bang Apang sudah bikin apa aja nih, Bang? Saya udah membuat tas, saya udah buat tas. Ya, tas. Terus tas model untuk cowok, selempang lah kalau bahasa orang Betawi bilang, itu tas selempang. Nah, terus keranjang, yang tas keranjang untuk ke pasar, itu saya udah buat. Tapi saya lebih cenderung membuat tikar. Jadi Bang Apang bisa bikin tikar dari bungkus kopi? Betul. Jangan bohong, Bang. Ini contohnya. Oh, ini saya lagi duduk, Pak, ya? Iya. Dan di sini pun rasanya beda. Rasa kopi? Bukan. Oh, bukan. Tentunya ada perbedaannya, pasti nggak tembus sampai ke dingin. Oh, gitu. Ya, Abang pun ngerasa ya. Iya, pasti. Tadi saya duduk di sini luar biasa. Iya, kan. Antara dingin dan hangat gitu. Iya, karena gini, Bang. Itu prosesnya gini, karena bungkus kopi ini dia nggak selembar gini loh, Bang. Jadi bungkus kopi itu ada 2 lapis. Ada 2 lapis dalamnya, supaya agak ketebalan gitu ya. Ketebalan, jadi penyerapan hawa dinginnya berkurang. Jadi lebih nyaman, rileks, nyantai kita duduk di tikar bungkus kopi. Bang, ini ngumpulin banyak bungkus kopi ini. Gimana caranya, Bang? Abang minum kopi tiap hari atau gimana? Ya nggak mungkin. Kalau itu kita bisa mabok kopi dong. Oh, mabok kopi. Jadi begini, Bang. Saya punya ide waktu itu, saya menjalanin ini kurang lebih 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya banyak teman di luar sana, ya saya bergaul dengan siapa aja, terlebih-lebih dengan tukang kopi. Lalu punya inisiatif di pikiran saya temuilah orang-orang tersebut.
kalau bisa sampah kopinya jangan dibuang. Oke. Nanti saya ambil setiap malam itu saya keliling bang, bukan keliling dagang, Iya. tapi saya keliling ngambil bungkus kopi. Oh. Bahkan mereka itu saya janjikan, kalau memang bungkus kopi ini nanti saya udah ambil, hasilnya akan saya kasih tahu. Subhanallah. Jadi nggak sekedar ngambil. Enggak, kita pun juga tahu bang, mereka itu juga kan pasti pengen lihat apa sih yang dibuat kan gitu. Setelah jadi bang, mereka itu saya kasih satu tas. Ada tas sebagai tanda terima kasih. Betul, ya bang. supaya di situ saya mintanya tolong bungkus kopinya disimpan. Nah ini hasil yang dari situ kasih saya, ini buat situ. Jadi mereka itu semangat, nggak dibuang. Bahkan saya memang tiap malam bang, saya itu keliling mencari bungkus kopi. Itu nggak hanya di Uri Jami, nggak hanya di Tanah Kusir, bahkan saya sampai ke CBD. Iya, Puri Beta, CBD. Di sana bang. Akhirnya sampai sekarang mereka itu udah ngerti. Wah, kalau Bang Apang datang udah paham. udah kolektor lah ya. Nah, iya bahasanya saya tinggal ambil aja. Saya tinggal ambil aja. Bahkan kalau memang saya belum datang, mereka titip sama sebelah. Tolong nih nanti yang tukang ambil bungkus kopi ada yang ambil gitu. Bang Apang bikin tas untuk ibu-ibu. Betul. Bikin tempat tisu. Iya. Bikin tikar. Betul. Ini ada bunga-bunga dari plastik juga. Iya, ini dari plastik kresek bang. Ini dari plastik kresek. Betul. Ya bang ya. Iya, limbah kresek. Bisa berwarna hijau gini bang ya. Itu ada perpaduan warna aja. Oke, artinya memang Bang Apang memainkan motif. Iya. Ya. Tapi semua bahan dasarnya dari limbah plastik bang. Limbah plastik. Kenapa memilih mendaur ulang ini? Karena lebih mudah didapat dan enggak mengeluarkan biaya. Jadi kita hanya modal tenaga mencari, asal jangan kita malu. Iya. Itu nomor satu pak. Siapa yang namanya saya tuh orangnya pantang menyerah. Iya, orangnya bahasanya malu mah nomor sekian. Yang penting saya punya kegiatan. Betul. Ada hasil. Apalagi ini ada nilai ekonominya juga. Betul, bang. Kalau untuk satu produk yang abang hasilkan, ya. Nah itu biasa abang jual di mana bang? Di mana dulu nih? Apa di tas atau di tikar? Oh beda pasar ya? Wih luar biasa punya pasar. Perbedaannya ada. Kalau untuk tas dan tempat tisu misalkan? Kalau tempat tisu bang, kita ukuran tisu mah cukup ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya. Itu saya pasarin, saya jual dengan harga 25.000. Satu tempat tisu. Terjangkau banget bang. Tuh. Lalu kalau tas ini saya jual, ini sekitar 50.000. Bisa pinjam bang? Silakan. Ini tas motif bunga produk kopi yang dibuat oleh Bang Apang. Ini untuk ibu-ibu sosialita. Ya. Ini tidak hanya bernilai ekonomis, tapi memang keren. Motif bunganya natural bang ya, artinya dari produk kopi ya bang. Iya, itu dipadu. Jadi kita bagaimana inisiatif kita mau ngambil motifnya apa nih, kan gitu. Contoh maaf ya bang ya. Iya, siap. Contohnya kalau kita mau ngambil motifnya cangkir, berarti kita motifnya main di cangkir. Nah kalau kita mau motifnya ngambil kembang gini, nah ini berarti motifnya itu kaknya diadu, hingga hasilnya seperti ini nih. Nah ini kan kalau dari jauh itu bagus ya bang ya. Ada bunga ya. Nah itu. Ini yang tadi dibilang ini cangkir dipadu padankan. Kalau dari jauh tampak seperti bunga. Betul. Hilang mereknya. Nah terus ada tikar bang ya. Iya. Kalau untuk tikar sendiri biasa dijual dengan harga berapa? Kalau kisaran saya terjual itu tergantung ukuran. Iya, ukuran umpama saya buat 1 meter kali 1,5, itu masih terjangkau ya. Itu sekitar 200. Nah terus tinggal tergantung ukuran pokoknya. Dan saya buat yang terbesar ini 3 meter kali 2,5. Itu saya jual 1 juta bang. Iya. Saya lihat di berita-berita bang nih. Betul. Ya kan?
pemerintah katanya membantu pelaku UMKM, pegiat UMKM seperti Bang Apang. Iya. Ya. Abang sendiri pernah nggak mendapatkan program bantuan dari pemerintah, Bang? Kalau saya bicara Jangan jujur, bohong, Bang. sampai saat ini saya belum menerima, tapi saya udah mengajukan. Sudah mengajukan. Mengajukan, tapi sampai sekarang ini saya belum menerima. 2 tahun mendaur ulang produk dari bungkus kopi. Kemudian sudah mengajukan, tapi sampai hari ini ya belum diterima, Bang. Belum ada diterima. bantuan. Nah, Pak Jokowi, khususnya buat Pak Anies Baswedan, Bang Apang adalah warga DKI Jakarta yang dengan kreativitasnya mendaur ulang bungkus-bungkus kopi agar tidak menjadi sampah, kemudian tidak mencemari lingkungan, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bang Apang tinggal di daerah Ulu Jami, Bang, di ya? Gang Guru, Saliin, RT 11 RW 5, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Bang Apang berdomisili, kemudian menciptakan banyak produk. Ada bunga dari plastik kresek. Ini kalau dari jauh atau dari dekat pun, jujur ya, saya ragu bahwa ini dari kresek, Bang. Artinya karena ada nilai-nilai seni di dalam ya, Bang, ya. Betul. Abang potong-potong. Dibantu sama siapa aja, Bang? Bikin kayak begini, Bang? Kalau untuk saat ini saya sama istri aja. Sama istri aja. Jadi saya mencari bahan dasarnya, masih kotor itu nanti saya sortir. Ya paling istri motongin lalu mencuci. Mencuci lalu dibentuk. Ya kan? Seperti ini nih. Dibantu ngebentuknya gitu. Sulit nggak sih, Bang, bikin begini itu? Sebenarnya dibilang sulit sih enggak ya, karena barang kelihatan ya. Kalau Karena yang kelihatan apaan, Bang? ya kalau yang kelihatan itu karena gini, Bang, karena belum terbiasa. Ya. Kalau udah biasa mah mudah ya. Mudah, apapun itu, Bang, ya. Sekarang Bisa karena terbiasa. Betul. Nah sekarang kita contohnya kita mau ambil motifnya kapal api, Bang. Ya. Berarti kita tinggal membagi jarak aja. Jarak penekukan. Berarti kalau kita mau ambil kapal apinya aja, kita guntingnya di sini. Itu, Bang, tuh ya. Nah, selesai ini cara penekukannya seperti ini nih. Tuh. Nah, dilipat masuk ke dalam setengah ya? Setengah ya, Bang, ya? Setengah. Lalu kita kencangkan seperti ini biar dia nyata tekukannya. Nah setelah itu dibalik lagi, Bang. Dibalik lagi. Ini dua tangan ini langsung bergerak. Untuk menahan. Enggak, untuk dimasukkan bareng. Siap. Kalau satu-satu gini nggak bisa. Jadi harus bareng seperti ini nih posisinya. Nah ini kita mainkan gitu tuh. Simetris, men. Simetris. Saya punya ya kan contoh yang simetris. Nanti Bang Apang mau buat logo yang ada kapal apinya. Kayaknya sama, Bang. Iya. Jadi saya langsung bisa. Buat kawan-kawan tim kreatif bahwa dengan kreativitas yang kita miliki, kita bisa menjadikan apapun di sekitar kita. Dari limbah plastik, bungkus kopi kapal api, kemudian dari plastik kresek, ya, Bang, ya. Ada bahan-bahan di luar plastik, Bang? Nggak ada, Bang, ya. Contoh ada tuh yang saya buat. Jadi ada sebagian orang itu menggunakan cat. Tapi padahal itu saya nggak pakai cat sekali. Tetap dengan plastik semua. Contohnya, mungkin ada dipanaskan atau apa, Bang, ya. Bang, untuk bisa mendapatkan produk Bang Apang ini gimana caranya, Bang? Apa saya atau semua masyarakat harus datang ke Ulu Jami tanya Pak Lurah atau Pak Camat di sekitar sini, atau ada nomor telepon yang bisa membantu, Bang? Kalau untuk itu, Bang, ini kalau masalah itu, karena kan kalau hal seperti ini orang yang suka ya, contoh orang yang suka. Tapi kayaknya kalau kita di telepon pun bisa. Nah, kalau untuk kita mengajukan ke PAUD itu untuk ini kayaknya biasa aja dah. Nggak perlu inilah. Ya. Dari Ulu Jami, dari kediaman Bang Apang yang sangat sederhana, beliau menunjukkan bahwa kita bisa bertahan dengan kreativitas yang kita miliki, Bang. Betul.
dari bungkus kopi Kapal Api, lagi-lagi saya salut dan bangga. Saya duduk di atas tikar. Ini, wih, kucing pun nyaman bermain di sini. Seneng dia. Ini anti basah bang, ya? Anti Bisa basah. dilap, Bisa. nggak Lebih repot. mudah pembersihannya itu lebih mudah. Kita menggunakan air aja, kita pakai deterjen ya, supaya enggak ini apa, mungkin karena bekas kopi kalau pakai air tanpa deterjen kan mungkin ada baunya. Agak baunya. Bang. Jadi kita pakai deterjen, bisa menggunakan alat untuk ngepel, bisa menggunakan kanebo. Oke. Kanebo itu kita bisa ngelap agar apa? Kalau dia udah dilap gitu kusam gitu, seandainya dilap lagi itu timbul cahaya dari bersihnya ini nih bang. Ini seperti ini, jadi agak mengkilap. Oh, iya. Bang, Iya. ini sesuatu yang luar biasa. Mau nggak abang ngajarin generasi saat ini untuk membuat produk-produk dari limbah plastik khususnya? Mau banget bang. Mau banget ya bang? Iya, merekanya siap enggak kan gitu. Kita Betul mah siap juga, aja. Bang. Abang nggak siap aja, tergantung anak-anak siapa ya. Nah itu. Ini ada Kementerian UMKM bang, Iya. ya kan? Ada Kementerian UMKM yang salah satu kerjanya, sepengetahuan kami, gitu. Kementerian ini harus mampu mengakomodir pegiat-pegiat UMKM seperti abang. Oh Gitu. Entah dalam hal pendampingan, pendidikan. Nah, mudah-mudahan di podcast Jangan Bohong ini ada yang melihat dan ada yang merespon apa yang sudah dikerjakan oleh Bang Apang di kediamannya. Iya. Terima kasih Bang Apang sudah mau berbagi cerita Heeh. dengan teman-teman podcast Jangan Bohong. Bang, sebagai pelaku dan pegiat UMKM khususnya yang memanfaatkan limbah dari bungkus plastik, ada pesan nggak Bang buat generasi penerus khususnya masyarakat agar bisa ya berkreasi di rumahnya? Silakan Bang. Oke. Iya buat pemirsa ya di rumah atau untuk para remaja yang ingin berminat mendaur ulang plastik, itu manfaatnya lebih banyak dan punya kepuasan tersendiri. Contoh, saya yang tadinya enggak membuat seperti ini jadi nyaman seperti ini bang gitu. Jadi pesan saya buat generasi penerus, jagalah lingkungan kita, contohnya di plastik apapun bentuknya, terlebih-lebih dari bungkus kopi, karena plastik itu nggak mudah hancur, nggak mudah hancur, bahkan bertahun-tahun dipendem pun ratusan tahun juga nggak hancur bakalan Bang ya. hancur. Nah, alangkah baiknya kita daur ulang, tinggal tergantung kemauan, inisiatif, pemikiran mau bikin apa aja bang. Itu aja. Itu tadi pesan dari Bang Apang bagaimana kita harus mendaur ulang limbah-limbah plastik khususnya dari bungkus kopi. Dan ini untuk perusahaan yang memproduksi ini. Sekali-kali bapak-bapak di sana turun ke bawah bahwa masyarakat bisa memanfaatkan yang tadinya dianggap sampah. Ini bernilai ekonomis. Untuk itu kepada siapapun kita ingatkan bahwa membangun bangsa bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, menjaga lingkungan, memanfaatkan limbah-limbah daur ulang yang ada untuk kehidupan kita di masa depan. Terima kasih dan jangan bohong.